Sebelum masuk ke intro, aku mau cerita dulu nih. Ya, palingan 1 menitan lah atau lebih. Kenalin, Watashi admin kedua. Yohohohoho. Ya, kali ini pengisi suaranya aku. Karena masih banyak dari kalian yang bertanya-tanya di kolom komentar soal suara yang berbeda atau pembawaannya. Dan untuk kalian yang sudah merequest anime harem tapi belum dibuat karena lagi proses pembuatan naskahnya. Di balik itu, aku sangat-sangat berterima kasih ke kalian. Walaupun dari pembawaan atau suara yang gak enak, tapi kalian setia menonton videonya. Sekali lagi, arigatou gozaimasu. Sekian dari aku. Sebelum masuk ke ringkasan, jangan lupa untuk intro kebanggaan channel Uzumaki. Intro. Kali ini Uzumaki Film ingin meringkas anime Nakitai Watashi wa Neko wa Kaburu yang dirilis pada tahun 2020. Oke, daripada lama, mending kita langsung aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih dan pencet warna merah yang warnanya subrek. Tapi kalau udah warna abu-abu itu udah enak bedah, swear. Yaudah, kita langsung aja ke alurnya. Di awal scan, diperlihatkan seorang anak kecil berjalan di sebuah tempat yang ramai oleh Neko. Sebelum lanjut, aku di sini manggilnya Neko aja, biar lebih enak aja gitu nyebutnya daripada kucing. Oke, lanjut. Lalu anak kecil ini sangatlah ketakutan karena saat dia melihat sekeliling tidak ada seseorang manusia selain dia. Dan ia pun ingin menangis. Karena si anak kecil ini ketakutan, tiba-tiba ada uluran tangan ke arah dia membuatnya terkejut. Scan pun berpindah, di mana ada keluarga yang berada di festival kimono. Saat itu, anak dari keluarga itu yang bernama Mio sedang menangkap ikan. Mio ini keluarganya lagi broken home guys, dimana suami dari ibunya ingin menikah lagi. Kemudian ibunya mengatakan ke Mio untuk memilih tinggal bersamanya ketimbang ayahnya. Mio yang mendengar itu marah karena ibunya terlalu egois. Lalu ibunya berbicara lagi nih, kalau Mio ini tidak mengetahui hal-hal yang dialami mereka berdua. Mio yang mendengar itu makin marah dan langsung meninggalkan ibunya sendiri di festival itu. Setelah itu, Mio berjalan sendirian dengan meratapi nasibnya. Saat sedang jalan, ia melihat seseorang yang sedang berjualan topeng kitsune. Lalu penjual itu menawarkan ke Mio untuk mencoba salah satu topeng kitsune itu dan membuatnya terkejut. Keesokan harinya, Mio berangkat sekolah. Saat itu ia berlari dengan penuh semangat bertemu dengan temannya yang bernama Yori. Kemudian sikap Mio di sekolah ini sangatlah usil. Sampai-sampai di pagi hari ia mengadu bokongnya dengan siswa yang bernama Hinode. Hinode ini sikapnya sangatlah dingin, kayak admin. Yohohohoho. Saat itu Mio sangat terpana dengan sikap dingin Hinode ini. Sesampainya di kelas, Mio melihat teman sekelasnya sedang membicarakan Hinode. Ternyata cowok sikap dingin itu populer juga ya di Jepun. Mio yang mendengar itu langsung menghalaunya dan langsung mendekati Hinode. Saat itu Mio ini di kelasnya suka dipanggil Muge, yaitu manusia ultra ganjil enigma. Kemudian jam istirahat tiba di mana Mio lagi curhat sama Yori. Saat itu Yori berbicara ke Mio kalau Hinode ini tidak tertarik sama dia. Akan tetapi Mio ini tetap bersikeras ingin memikat si Hinode. Mio yang mendengar itu menjawab kalau Hinode ini mumpung lagi gak dekat sama siapa-siapa. Yori ingin tahu kenapa ia ingin sekali memiliki Hinode, padahal si Hinode ini pernah menolaknya bahkan mengabaikan dia. Setelah itu karena si Yori ini sangat kepo, jadi si Mio ini pun cerita. Saat itu di festival, Mio ini tidak hadir di pemakaman neneknya. Kemudian di malam yang sunyi, Mio ini sedang bersama Hinode dan saling bercerita. Mio yang mendengar itu hatinya terpana membuat ia langsung nyosor. Setelah itu Yori langsung menyadarkan Mio dari kehaluan itu, membuat es krim yang ia makan terjatuh. Lalu sepulangnya Mio dan Yori dari sekolah, mereka pun berpisah. Saat dalam perjalanan ke rumah Mio dikejutkan oleh ibu-ibu yang datang ke arahnya.
Ibu-ibu ini sangat khawatir dengan keadaan Mio yang semakin kurus. Mio yang mendengar itu menjelaskan ke ibu itu kalau berat badannya tidaklah turun. Setelah itu ada seorang ciwi yang datang ke Mio yang bernama Kaoru, membuat ibu-ibu langsung pergi ke rumahnya. Saat obrolan berlangsung, ada kucing yang sedang memperhatikan Mio di dalam rumah. Kemudian Mio langsung masuk ke kamarnya dan mencari topeng kitsune itu. Di sisi lain, ada seorang ibu-ibu yang sedang mengangkat jemuran. Setelah mengangkat jemuran, ia tidak sengaja melihat kertas yang jatuh dari kamar Hinode. Kemudian ibu ini meminta tolong ke anaknya yang bernama Yumi untuk menyimpan pakaian yang tadi. Tidak berselang lama, Hinode pun pulang. Ibu Hinode yang menemukan kertas dari kamarnya langsung menyodorkan kertas itu yang seharusnya dikumpulin kemarin. Kertas itu adalah untuk masuk ke SMA Ichi. Hinode yang mendengar itu langsung mempertimbangkan pilihan itu. Saat itu ibunya selalu membujuk Hinode untuk masuk ke SMA itu karena dia adalah tulang punggung keluarganya. Setelah itu Hinode mencari Neko yang bernama Taro. Saat Hinode lagi nyari tuh Neko, tiba-tiba Neko itu ada di atas genteng dan langsung loncat ke arah Hinode, membuat Hinode tergelincir sampai ke tempat kerjanya. Ya, padahal mah itu si Mio yang menjelma jadi Neko. Sesudahnya Hinode bekerja, ia pun menyempatkan untuk memberi makan si Taro. Kemudian jam pun menunjukkan jam 7. Berarti saatnya Taro pergi dari tempat Hinode bekerja. Setelah meninggalkan tempat itu, Taro langsung mengubah kembali dirinya. Mio yang mendengar kata-kata bucin dari Hinode tadi langsung membuatnya ngefly. Mio yang saking senangnya, ia tidak sengaja menjatuhkan topengnya, membuat ia terjatuh dengan posisi badan yang tidak bagus. Akan tetapi Mio berhasil mendapatkan topeng itu dan langsung memakainya lagi, membuat dia berubah menjadi Neko lagi. Malam pun tiba di mana Mio tidak bisa merubah dirinya menjadi manusia lagi. Mio yang lagi pengen minum, ia dikejutkan oleh Neko yang memberikan topeng kitsune waktu itu. Setelah itu Neko itu menginginkan wajah manusia Mio. Karena sebab ia menjual topeng kitsune itu ialah agar manusia yang menginginkan menjadi Neko, dan kebalikannya topeng manusia untuk kucing yang ingin menjadi manusia. Itulah pekerjaan si Neko gendut itu. Lalu saat itu Neko gendut menyarankan ke Mio untuk membongkar siapa Taro sebenarnya ke Hinode. Dan Hinode pun akan berhenti bersikap dingin kepadanya. Mio yang mendengar itu nggak percaya dengan perkataan Neko gendut tersebut. Meskipun dia percaya, Mio akan khawatir jika Hinode malah membenci si Taro. Saat di pagi hari, Mio sedang sarapan. Ia nge-flashback di mana Mio sedang disuapi oleh ibu pertamanya. Karena sekarang Mio ini tinggal bersama ayahnya yang sudah menikah dengan istri barunya. Saat di sekolah, seperti biasa Mio selalu menemui Hinode. Saat itu Yori langsung mengajak Mio makan siang. Kemudian saat Mio dan Yori sedang berjalan di jembatan penghubung sekolah, mereka berdua tidak sengaja mendengar pembicaraan teman sekelasnya, yang dimana temannya si Hinode ini sangat kasihan sama Hinode selalu diganggu oleh Muge alias Mio. Mio yang mendengar itu tidak terima dan langsung terjun ke pohon membuat kakinya terluka. Setelah itu Mio langsung menyeramai kedua temannya itu. Lalu Hinode pun datang dan langsung membawa Mio ke ruangan UKS. Kemudian Hinode, Mio, dan Yori makan siang di atap sekolah. Saat itu Hinode berbicara ke Mio kalau dia harus menghiraukan perkataan orang tadi. Mio yang mendengar itu menjelaskan ke Hinode kalau ia boleh saja bilang apa saja tentang dia. Akan tetapi kalau soal Hinode, dia tidak akan diam saja. Sepulang ke sekolah, seperti biasa kesenangan tidak bisa dibendung lagi. Mio yang masih kurang dengan senyum manis Hinode, ia langsung henshin menjadi Neko. Sesampainya di rumah Hinode, Mio pun mendengar di mana kakeknya Hinode sudah tidak sanggup mempertahankan studionya. Lalu Mio kembali pulang ke rumah dengan penyesalan karena ia tidak bisa membantu Hinode. Malam pun tiba di mana Mio kembali menemui Hinode di studionya. Saat itu Hinode sedang memikirkan tentang keadaan studionya. Setelah itu Mio pulang dan gak sengaja bertemu dengan Neko gendut lagi dan terus ngasih saran ke Mio jika dia tidak pernah memberitahu siapa dirinya, lebih baik menjadi seekor kucing selamanya. Mio yang mendengar itu menolaknya karena jika dia jadi kucing, dia tidak bisa membantu apa-apa. Lalu si Neko gendut ini terus-menerus membujuk Mio untuk menjadi kucing selamanya.
karena jika ia jadi kucing, Mio bisa lebih dekat dengan Hinode. Mio yang mendengar itu langsung pergi meninggalkan Neko gendut itu. Saat Mio dalam perjalanan pulang, dia terus memikirkan Hinode. Galau nih ceritanya. Lanjut. Keesokan harinya, seperti biasa, Mio sangat semangat bertemu dengan Hinode di sekolah, membuat teman sebangkunya ilfil melihat dia. Lalu Mio menghampiri Hinode dan memberikan sebuah kertas. Teman cowok yang melihat itu langsung mengambil kertas itu yang menurutnya kertas itu adalah surat cinta. Kemudian karena Mio gagal mendapatkan kertas itu, jadi cowok itu membaca isi surat tersebut. Singkat cerita aja, Hinode langsung mengambil kertas itu dari temannya. Hinode yang sudah mendengar dari surat itu langsung melihat ke arah Mio dengan tatapan yang dingin. Mio yang melihat itu menjelaskan semuanya kalau itu hanya ingin mengungkapkan isi hatinya aja. Hinode yang mendengar itu marah karena kalau dirinya berbeda dengannya. Karena surat itu membuatnya sangatlah malu dan sangat membenci Mio yang suka memaksa. Mio yang mendengar itu sakit hati karena kelihatan dari wajah si Hinode yang marah dari lubuk hatinya. Setelah itu Mio kabur dengan air mata yang menetes dan dikejar teman sebangkunya. Sesampai di tempat, Yuri sangatlah sedih melihat kejadian tadi dan menyuruh Mio melupakan Hinode. Jika Mio tidak meninggalkan Hinode, Yuri tidak akan berteman lagi dengan Mio. Sepulangnya sekolah, Mio terlihat sangat sedih dan sudah banyak tisu untuk ngelap air mata. Di sini tisunya buat hal yang positif ya guys. Kemudian ibu tiri Mio masuk ke kamar Mio. Saat itu ibu tirinya sangat bingung dengan sikap Mio yang selalu tersenyum membuat ibunya merasa sangat egois. Mio yang mendengar itu berbicara kalau itu senyuman palsu. Dan Mio tidak peduli sama sekali dengan ayah, ibu, dan ibu tirinya. Setelah itu, dengan marahnya Mio yang memuncak, ia pun kabur dari rumah dengan menjelma jadi Neko. Kemudian, saat sore menjelang maghrib, Mio terus memikirkan tentang dirinya yang tidak peduli dengan mereka yang membenci dirinya dan Mio hanya membutuhkan Hinode. Di sisi lain, Hinode memikirkan kejadian saat di sekolah. Lalu si putih datang di jendela kamar Hinode. Kemudian Hinode langsung menggendong si Neko dan mengendus aroma si Neko itu, membuat ia teringat aroma matahari seperti wanginya Mio. Lalu Hinode ketiduran. Saat itu Mio berpikir sambil memandang wajah Hinode, kalau ia menjadi Neko, akankah dia mencintainya? Setelah itu matahari pun terbit dan Mio masih menjadi Neko. Setelah itu Mio pengen pergi dari tempat Hinode, dan gak sengaja kucing gendut datang lagi. Mio yang melihat itu terkejut dan berbicara ke kucing itu kalau dia tidak ingin menjadi sosok Mio lagi. Si Neko gendut itu senang mendengar perkataan dari Mio. Kemudian topeng manusia pun jadi milik si Neko gendut itu. Scan berpindah, di mana orang tua dari Mio datang ke sekolah untuk mencari Mio. Saat itu ibu tiri Mio menduga kalau si Hinode ini pacaran Mio, karena Mio ini selalu menyebutkan namanya. Yuri yang mendengar itu menjelaskan ke ibunya kalau Hinode dan Mio tidak berpacaran. Lalu Yuri dan Hinode keluar dari ruangan guru. Saat itu Hinode berniat mencari Mio, akan tetapi Yuri tidak mau kalau Hinode yang mencarinya. Setelah itu Yuri menceritakan soal keadaan keluarga Mio, kalau ibunya pergi saat Mio masih SD. Dan Mio selalu diasingkan oleh teman sekelasnya karena tidak mempunyai seorang ibu. Dari sejak itu Yuri menjadi teman dekatnya. Kemudian Yuri sadar saat itu kalau Mio selalu memasang wajah berani dan dia berpura-pura baik-baik saja. Padahal mah di wajah yang suka tersenyum pasti ada masalah besar yang dipendam. Makanya para bujangkers, hargailah dari setiap senyuman setiap orang, karena kita nggak tahu masalah setiap orang yang sedang mereka hadapi. Lanjut. Lalu Yuri bertanya ke Hinode, apakah dia benar-benar membenci Mio? Jika memang membenci Mio, lebih baik abaikan dia, jangan memberikan harapan palsu kepadanya. Hinode yang mendengar itu menjawab kalau ia tidak membenci Mio. Scan berpindah lagi, di mana ayah dan ibu tirinya sampai di rumah. Lalu ibu asli Mio main ke rumah karena khawatir dengan keadaan Mio. Setelah itu ibu tiri dan aslinya bertengkar karena mereka berdua saling mengungkit kesalahan. Mio yang melihat kedua ibunya bertengkar pun heran. Di sisi lain, Yuri sedang mencari Mio. Lalu Mio pun melihat Hinode yang sedang mencari dirinya.
Sesampainya Hinode di rumah, ia pun pergi lagi untuk mencari Mio. Itu si Putih ikut dengannya. Waktu terus berlalu, Hinode pun terus mencari keberadaan Mio. Akan tetapi ia sama sekali belum menemukannya. Lalu Hinode beristirahat di bawah pohon besar, berbicara dengan si Putih kalau dia tidak mengetahui beban yang dipikul oleh Mio saat itu. Membuatnya teringat-ingat kebiasaan Mio waktu di sekolah. Dan dia berpikir kalau ia harus meminta maaf ke Mio agar dia kembali. Sebenarnya Mio itu di depan situ bang, menjelma menjadi si Putih. Kemudian Mio mulai tidak memahami kata-kata dari Hinode, dan ia benar-benar berubah menjadi Neko. Keesokan harinya saat masuk sekolah, Mio kembali lagi membuat Yori heran melihatnya. Saat itu Mio melihat Hinode seperti biasa, akan tetapi sikap Mio yang ini lebih banyak berubah. Di sisi lain, Mio yang sedang melihat dirinya sendiri dari depan gerbang sekolah, membuatnya harus melakukan sesuatu kepada Mio yang palsu. Kemudian saat itu Mio sedang mencari si penjual topeng. Lalu ia tidak sengaja melihat dirinya yang sedang berlari ke arah rumah. Sesampainya di rumah, orang tua Mio sangatlah senang dengan kembalinya Mio ke rumah. Lalu keesokannya saat pulang sekolah, Mio tiba-tiba berbicara ke Hinode akan menginap di rumahnya, membuat ketiga temannya terkejut mendengar itu. Setelah berpisah dengan Yori, Mio palsu ini bertemu dengan Mio yang berubah menjadi kucing. Oh iya, sebenarnya yang memakai topeng wajah Mio dia bernama Kinako. Sebelumnya dia adalah seekor kucing yang ingin menjadi manusia. Saat itu Mio berbicara ke Kinako kalau ia meminta tubuhnya miliknya kembali. Akan tetapi Kinako menolaknya karena dialah yang akan mewujudkan cintanya. Lalu Kinako bercerita ke Mio kalau ia dulunya mempunyai majikan yang bernama Kaoru. Kaoru ini suka memberikan kebaikan kepada Kinako saat ia menjadi kucing. Jadi Kinako ini ingin membalas budi ke Kaoru karena Kinako hidupnya sudah hampir mau meningsoi. Singkat aja, Kinako pun pergi meninggalkan Mio dan berteriak ia tidak sabar untuk ke festival. Setelah itu Mio berjalan mengikuti garis merah di jalan. Sesampainya ia di tempat, ia pun menemukan si Neko penjual topeng tersebut. Kemudian Mio saat itu memohon untuk kembali ke wajah aslinya. Akan tetapi penjual topeng itu berbicara kalau itu mustahil, karena festival musim panas berikutnya Mio akan menjadi Neko sejati. Setelah itu penjual topeng itu pergi meninggalkan Mio yang sedang berusaha membujuk untuk menjadi manusia lagi. Setelah kepergian penjual itu, Mio pun memfokuskan matanya ke arah di mana penjual itu pergi. Lalu Mio pun terkejut kalau ia melihat pohon yang sangatlah besar. Di sisi lain, Kinako melihat Kaoru yang sedang menunggu kucingnya. Lalu Kaoru pun berniat mencari lagi kucingnya. Kinako yang melihat itu langsung menghampiri Kaoru dan memberitahu kalau Kinako tidak akan melupakan karena dia sangat menyayanginya. Di sisi lain, Hinode sedang berbicara dengan kakaknya. Setelah itu Hinode terkejut melihat keberadaan Kinako di depan jendela kamar. Kemudian Mio langsung berbicara ke Hinode, apa ia benar-benar menyukai Mio. Hinode yang mendengar itu tersipu malu. Di sini Kinako memberitahu ke Hinode kalau dia bukanlah Mio yang asli, melainkan kucing yang menjelma bentuk manusia. Setelah itu Kinako memohon ke Hinode untuk menyelamatkan Mio. Kemudian mereka berdua pun menuju ke tempat di mana pulau kucing berada. Sesampainya di tempat, Kinako memberikan Hinode topeng Neko. Lalu Hinode pun bisa melihat sekelilingnya. Setelah itu tiba-tiba pintu ruangan topeng itu terkunci. Kemudian gak berselang lama, penjual topeng itu muncul memberitahu ingin mengambil sebagian umur Kinako. Lalu penjual itu langsung hilang gitu aja. Di sisi lain, Mio sedang ngobrol bersama manusia yang memutuskan berubah dirinya menjadi Neko. Saat lagi ngobrol ya kan, tiba-tiba si penjual topeng datang dan memberitahu ke Mio kalau Hinode sedang terjebak di tokonya. Mio yang mendengar itu terkejut dengan kedatangan Hinode ke negeri Neko ini. Lalu penjual topeng itu membujuk Mio untuk cepat ke tempat perjanjian. Akan tetapi tiba-tiba ada seekor kucing melempari cangkir ke arah penjual itu, membuat si penjual topeng itu marah kalau niat dia sebenarnya menginginkan umur dari anak-anak yang masih panjang. Saat itu semua kucing yang mendengar itu berniat untuk membantu menyelamatkan Hinode. Sesampainya di tempat, Neko yang membantu Mio pun membuka pintu yang terkunci itu. Lalu Kinako pun memberikan topeng wajah ke Mio. Akan tetapi
Saat Mio mencoba memakainya, tidak ada perubahan sama sekali. Setelah itu tiba-tiba dari bawah muncul si penjual topeng dan langsung membawa Mio ke pohon keramat. Kemudian mereka bertiga bergegas mengejar penjual topeng itu. Singkat cerita aja, Mio berhasil lepas dari genggaman penjual itu. Setelah lepas, para neko yang di bar membantu Mio untuk mendekati kereta gantung Hinode. Akan tetapi, di sini Hinode loncat dari kereta gantung tersebut, membuat Hinode berhasil mendapatkan Mio. Saat Hinode lagi lari, ia pun menceritakan kesadarannya kalau Mio ini sudah mendukungnya dan akhirnya Hinode tahu siapa sebenarnya Taro. Singkat aja, tiba-tiba penjual topeng datang dan ingin mengambil umur Hinode sebagai kompensasi. Lalu penjual topeng dan Hinode sampai di tempat perjanjian itu. Kemudian penjual topeng itu memberitahu kalau Hinode dan Mio akan segera menjadi kucing dan separuh kucing. Hinode yang mendengar itu langsung meratapi ke atas dan mengingat masa saat Hinode dan Mio bersama. Setelah itu Hinode tidak menginginkan Mio hilang. Kemudian Hinode langsung menyerang si penjual topeng itu dan meminta untuk mengembalikan tubuh Mio seperti semula. Lalu tiba-tiba pohon keramat telah bangun. Mio dan Hinode saat itu tubuhnya tidak bisa digerakkan. Penjual topeng yang melihat itu langsung mengambil arwah Mio. Singkat cerita aja, Hinode menghalangi penjual itu mengambil umur Mio. Saat berakhir pertarungan Hinode dan penjual, tiba-tiba aja neko yang di bar menolong Hinode dan Mio, membuat si penjual itu tidak sadarkan diri. Lalu Hinode pun memasukkan arwahnya Mio ke dalam tubuhnya kembali. Setelah itu Hinode dan Mio saling mengungkapkan rasa di hatinya. Lalu Kinoko, Hinode dan Mio kembali ke dunia manusia. Sesampainya mereka di luar, Mio pun berhasil merubah dirinya kembali. Dan ya, scan ini ditutup dengan Hinode dan Mio menyatakan cintanya masing-masing. Yaudah, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Dan subscribe channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru, plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara bujang.